sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam waras merdeka. Ya, setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Tak terkecuali. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Ya, jadi kita karena manusia berdosa itulah yang membuat kita mati. Kalau kita tidak berdosa, maka kita akan hidup abadi. Tapi karena kita berdosa itulah yang membuat kita harus meninggalkan dunia ini. Jadi, tapi ya bersyukurnya di dalam Kristus, ya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dunia ini hanya sementara kok, tidak selama-lamanya, ya kan? Lalu sebagai orang percaya, ya sungguh-sungguh kita harus bersyukur ya. Bersyukur karena Yesus adalah jaminan bagi hidup kita. Dia adalah keselamatan kita. Dan Yesus sendiri pernah berkata, ini perkataan Yesus ya, bukan karangan manusia. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, jelas orang yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun kita sudah mati, akan memperoleh hidup. Ya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ini berbicara tentang hidup setelah kematian. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Artinya dia akan memperoleh hidup yang kekal, akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya. Sobat Waras, sebelum kita berkomentar lebih jauh, kita baca dulu di artikel ini. Ya, saudara sendirilah yang menyimak ya dan menilai tentang artikel ini. Saudara bisa memberikan komentar dan tanggapan di kolom live chat, atau sebentar kita akan bisa bersama-sama berbincang-bincang ya. Dimuat oleh Seward, soal 4.900 bidadari, Abu Janda tidak punya empati terkait Tengku Zulkarnain. Wow, ini ditulis oleh Rizal ya, 11 Mei 2021 ya. Pendakwa kondang Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz Tengku Sul meninggal Senin 10 Mei 2021, 4 jam lalu dari artikel ini dirilis. Kabar meninggalnya mantan Wasekjen MUI Pusat 2015 ya sampai 2020 itu pun mengejutkan banyak kalangan, termasuk saya pribadi. Bulu kuduk ini merinding, bukan tanpa sebab. Pasalnya orang tak terduga dinyatakan meninggal dunia 4 jam lalu sejak saya membaca rilisnya berita kematian beliau. Saya tidak menduga beliau akan menyusul Ustadz Maher dalam periode sesingkat ini dari sebuah penyakit yang dianggap remeh pada awalnya oleh kelompok mereka. Ya, betul ya. Ini tulisan sangat menohok ini teman-teman ya. Memang COVID ini dianggap remeh oleh mereka ya. Ya, COVID-19 pernah dianggap remeh UAS. Berikut dengan vaksinnya. Intinya Indonesia yang menang, ya, yang memang terbagi dalam 3 kubu, pro, kontra, netral, punya sudut pandang beragam. Bila Tengku, UAS, Maher dikategorikan dalam kelompok kontra, mereka-mereka inilah kelompok yang menolak paling keras soal vaksin dengan segala macam dalilnya. Ya betul, katanya mengandung babi lah segala macam, ya kan. Apalagi soal
plasma darah yang digadang-gadang Dokter Monica, mereka sudah jelas menentangnya. Dengan segala macam cerita penentangan itu, sekarang akhirnya virus tersebut merenggut nyawa beliau. Miris ya. Ya itulah kehidupan. Jujur saya sedih. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga beliau tengkusul karnain diterima di sisinya. Nah, tapi kalau di dalam iman Kristen ya tidak mungkin, ya kan? Tapi itulah iman mereka. Terlepas dari kesedihan ini, saya sedikit murka dengan kubu yang kita sebut saja pro, kubu yang bertentangan dengan Tengkusul. Orang tersebut bernama Permadi Arya, atau bisa kita kenal dengan sebutan Ustadz Abu Janda. Dia memposting bela sungkawa disertai kalimat yang tidak pantas. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga amal ibadah Ayah Nain diterima di sisinya dan dikabulkan bersama 4.900 bidadari. Slide. Ini memang Permadi Arya ini apa ya? Terang-terangan ya. Dan dikabulkan bersama 4.900 ya bidadari. Ya sesuai dengan perkataan Sul sendiri. Menyebut kata 4.900, apakah itu pantas? Jika pembaca memang sangat membenci Zulkarnain sampai harus memperolok orang yang sudah meninggal, ya, saya rasa penulis Siwat ini juga agak aneh ya. Itu kan hanya apa ya? Menurut saya, ya hanya menegaskan keyakinan Bang Sul, ya kan? Sul sendiri kan yang meyakini bahwa itu akan dia terima 4.900 itu. Ini bagi orang yang paling miskin loh, ya. Tolong segera close artikel saya karena kita pasti tidak sejalan pemikiran dan get life, bro. Ya. Jauhi medsos kalian karena kalian adalah orang yang penuh dengan ya toksik atau penuh dengan racun kebencian. Gak ada yang membenci saya. Ini salah kaprah menurut saya. Tidak ada yang membenci. Justru kita ya apa namanya mendukung apa yang Bang Sul katakan, ya. Atas postingan penuh olokan, sarkasme seperti itu, lihatlah betapa banyak seorang ya Abu Janda menginfluence pengikutnya untuk turut membenci dengan mengutarakan kalimat-kalimat sok paling suci, seolah kubu yang pro ini tidak berdosa dan auto surga. Sebenarnya enggak juga ya menurut saya. Ini apa ya? Ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran ya buat orang-orang yang selama ini terlalu berkoar-koar tentang 72 bidadari, tentang 4.800. Ya jadi ya kita hanya menegaskan apa yang mereka inginkan, begitu kira-kira. Apakah kita sama manusia memang diciptakan untuk membenci satu sama lain? Nah, sekali lagi jangan mengarahkan kepada kebencian ya. Tidak ada yang membenci sebenarnya. Ya kan? Bunuh-bunuhan saja kita dari sekarang karena Anda memang tidak jauh berbeda dari para pengebom yang langsung jihad di lapangan. Kubu yang mengaku pro itu sejatinya tidak ada. Ya, itu namanya mengenal persatuan Indonesia. Kalau dalam berdemokrasi saja mereka tidak dewasa dalam bersikap dan tahu tempat dalam situasi kejadian yang harusnya tetap santun dan sopan selama berbangsa. Oke, teman-teman bisa memberikan komentar ya dalam tulisan ini ya. Buat apa mengolok Tengkusul? Ya, saya rasa tidak mengolok ya. Tergantunglah ya. Kalau dari pandangan saya sih ya untuk menegaskan saja keyakinan dia, apa salahnya gitu loh. Seperti di dalam Kristen, ya kami memiliki keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Kristus ya akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia, akan memperoleh apa hidup kekal atau surga. Jadi ketika orang mengatakan turut berduka cita dan percayalah bahwa ayah atau ibu kekasih sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga, apakah itu olok-olokan? Ya saya rasa enggak ya. Itu memang keyakinan orang Kristen. Ya ketika Sul mengatakan akan memperoleh 4.000-an bidadari ya, kita kan juga kan hanya mengatakan demikian. Ya kan?
fetis terpenuhi dengan memaki, di mana kata makiannya coba ya. Senang melihat kematian tokoh yang dibenci. Hidup kalian sesederhana itu ya. Sesederhana sekelompok domba yang bisa digiring Abu Janda untuk membenci orang. Ya, saya rasa penulis Siwot ini salah kaprah ya. Tidak ada yang membenci dalam hal ini. Akal manusia diciptakan untuk berpikir, tapi kalian sempitkah akal itu karena kalian benci? Sudahi ucapan karma Ahok, ya, Ahok, ya. Detik ini Ahok tidak menjabat sebagai pejabat publik yang senter tersorot kamera. Ahok sudah bahagia hidupnya menjadi staf BUMN Pertamina, punya anak baru dan istri baru. Hidupnya sudah bahagia. Bukan berarti ini adalah karma dari Ahok. Ya, nggak ada juga yang mengatakan ini karma dari Ahok, ya kan? Kejam sekali manusia yang sok paling tahu tentang karma. Ya, serasa Anda adalah Tuhan pencipta semesta alam. Malulah menjadi dewasa kalau tingkah kalian juga masih seperti bocah kelas teri yang gemar membuli. Kematian adalah hal yang normal bagi setiap manusia yang lahir. Kematian bukan candaan. Kalian pun nanti akan ya menunggu mati. Saya setuju, semua akan meninggal ya. Mengaku NKRI ya mengaku solidaritas tinggi, tapi rupanya kelas pro memang tak jauh beda dari kelompok yang dianggap kontra. Intinya, kehidupan manusia, rakyat Indonesia cuman haus akan kekuasaan dan ributan jabatan. Lalu kelahi di medsos hanya untuk memberi makan penguasa dan kalian menjadi lupa bahwa diri kalian adalah manusia yang sempurna, bukan binatang yang disebut domba. Sebagai penutup, sudahi perkalian. Pengolokan yang terjadi di dunia sudah menjadi tanggung jawab masing-masing individu saat bertemu malaikat maut nanti. Tidak perlu kita menambah dosa dari ucapan atau caci maki yang tidak pantas. Kita manusia bukan binatang. Oke, rupanya ada yang ini ya, yang baper ya, yang baper ketika ada ucapan ya, selamat Pak Sul sudah berjumpa dengan 4.600 bidadari lah begitu. Salahnya di mana? Ya, teman-teman, ya silakan masuk ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya ini ya. Cuman baperan, dan menurut saya itu kan keyakinan Pak Sul sendiri. Ya, bahkan mengatakan yang hitam tidak bisa masuk surga. Harus nanti diubah dulu jadi putih dan lain sebagainya. Dan beliau mengatakan itu dengan tegas, dengan penuh keyakinan, ya kan? Lalu kalau kita mengatakan beliau selamat ya berjumpa dengan bidadarinya, apakah itu suatu olok-olokan atau memang itu bagaimana ya? Juga masih bingung ini teman-teman. Oke teman-teman, silakan masuk ya. Silakan Pak Rudi. Salam. Ya, salam Pak, salam. Pak Rudi. Ya, menanggapi topik kita Pak Ustadz Zulkarnain ini, saya menyampaikan dulu bahwa kita turut berduka cita. Semoga amal ibadah beliau menurut agamanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya, semoga saja menurut iman dia dia dapat apa yang dia impikan selama ini. Sementara kalau saya lihat dari tulisan di Siwot tadi bahwa seakan-akan yang 4.900 bidadari itu seperti dianggap tidak benar. Nah, sementara yang bicara seperti itu kan beliau itu sendiri. Iya, itu Pak Zul, itu dia. Masih bisa kita browsing di YouTube banyak, itu banyak sekali bukti omongannya. Jadi kalau dikatakan itu seperti sebuah cacian, hinaan, ya nggak ada mencaci lah di situ. Malah kita sangat mendukung. Syukurlah dia kalau nanti sudah sampai di surga bersenang-senang dengan bidadari. Dia sekarang lagi mungkin di atas dipan-dipan kan.
dengan kekuatannya kalau kita dibaca hadis 10 teman-teman tahun. kita sudah, ya kekuatannya itu 70 tahun tiang benderanya berdiri terus. yang benderanya tidak pernah turun-turun. Jadi ya baguslah itu, bagus, selamat. Tapi kalau ada memang teman-teman kita dari seberang merasa itu tidak berterima, ya makanya saya pikir apa yang disampaikan oleh Pavel 88 salam waras, maka itu sangat-sangat betul yang kata Pavel 88 salam waras. Gunakan kewarasan itu supaya kamu tahu apa iya benar yang kamu percaya seperti itu. Jadi kewarasan ini yang perlu digunakan. Bukan saya sudah punya banyak itu salam-salam, ada dari Pak Kacis, salam sadar. Ya sadarlah bahwa itu salah. Supaya kamu waras itu, ya gunakan kesadaranmu. Kalau di Cokro TV itu ada Armando mengatakan gunakan akal sehat. Jadi teman-teman kita sebelah ini, ya janganlah. Kalau memang itu dia yang mengatakan seperti itu, ya jangan katakan itu mencaci. Kecuali itu tidak pernah dia mengatakan dan dia menyanggah seperti itu, ya oke lah. Ya, tapi ini kan kenyataan. Mau dibuka di ayatnya di Quran, ya kan ada. Jadi bagaimana mau mengatakan itu salah? Sekalipun jumlah yang 4.900 itu yang tidak ada di situ. Penguraiannya itu ada di hadis, dan itu dikali-kalikan itu. Tiap kamar-kamar 72 itu betul. Ada sekian orang. Dikali sampai jumlahnya nanti 4.900. Nah, yang sampai 10 tahun itu nggak turun-turun tiang bendera itu kan. Jadi ya kita berharaplah saudara-saudara kita di sebelah itu ya jangan marahlah, terimalah itu adanya. Ya itu kalau memang nggak mau terima ya sudah, sadar, pikirkan di mana mau mencari kebenaran. Bukan kami mau mempengaruhi, mengkristenisasi, tidak. Tapi Anda kan bisa belajar perbandingan. Oh ini apakah ini benar apa salah? Kalau kita dikristenkan, kalau di Alkitab kita di Matius berapa itu 22 ayat 23 sampai 30 itu kan kalau Tuhan Yesus mengatakan pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin dan mawin. Manusia hidup seperti malaikat di sorga. Yang mengatakan ada kawin mawin itu Tuhan Yesus mengatakan itu sesat. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Nah, betul. Kalau ya, jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan itu bagi kita, itu sebuah harga yang tidak bisa ditawar. Ya, kalau Pak Yusuf Roni mengatakan itu firman Tuhan itu 100 watt, tidak pernah berkurang. Jadi itu tidak akan pernah meres, kebenaran itu sejati, full, total power, tidak pernah bisa dikurangi dan tidak pernah bisa ditambahi. Nah, itu adalah iman kepercayaan kita. Jadi kalau kami yang di Kristen sekalipun kami tidak dapat bidadari, ya kami tidak apa-apa. Kami senang jadi malaikat kok, malah lebih berharga. Siapa yang lebih berharga? Tidak ada manusia yang dikatakan. Makanya manusia itu sangat mengidolakan, berkata kalau ada orang baik, baik sekali orang itu, kayak malaikat. Nah, bukankah itu sebuah perkataan yang luar biasa bahwa malaikat itu sangat diidolakan, begitu agungnya bagi kehidupan manusia. Ya, artinya Tuhan, malaikat, kita di bawah itu. Kalau kita sudah sejajar dengan malaikat, ya kalau sudah kehidupan kedagingan seperti tadi, aduh berhentilah, gak apa-apalah saya. Kalau cuma hanya sekedar seperti itu, ya di Gang Doli juga bisa kok. Banyak itu di puncak juga bisa yang seperti banyaklah. Tidak payah kalau hanya sekedar bersenang-senang seperti. Tapi apa untungnya bagi dunia ini kalau kita hanya sekedar kedagingan? Hidup di surga itu bukan urusan kedagingan lagi, tapi sudah urusan rohani. Betul. Iya, itu Pak Pavel 88 mungkin dulu. Ini menarik ya. Iya, menarik apa dikatakan Pak Rudi ini. Jadi kalau kita tidak boleh mengucapkan selamat memperoleh 70 bidadari atau 4.800 4.900, berarti kenapa mereka merasa malu gitu loh? Apakah itu bukan kebenaran? Atau apakah itu hanya hayalan gitu loh? Kalau kita ya, kalau dari Kristen yang meninggal, lalu kita kan sering mengatakan telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Karena kita yakin bahwa orang yang percaya Kristus itu ya kembali kepada Tuhan dan
memperoleh kehidupan yang kekal di sana. Jadi tidak ada kita tersinggung karena memang ayat kita Alkitab mengatakan demikian. Ya kan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan ya Tuhan, bahkan akan hidup seperti malaikat. Itu memang realita di dalam Alkitab yang kita yakini. Lalu ketika kita mengatakan ya selamat, ya seperti Permadi Arya tadi mengatakan berjumpa dengan 4.900 bidadari. Lalu salahnya di mana itu loh? Ya kan? Nah, jadi seolah-olah mereka sebenarnya tidak mengimani 4.900 bidadari itu sepertinya ya. Atau mereka sedang meragukan keyakinan itu gitu. Ini sangat menarik ini ya. Sebenarnya tidak usah baperan lah, tidak usah marah lah kalau kita kalau dikatakan selamat ya menempuh berjumpa dengan bidadari begitu ya. Oke. Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Baik, selamat pagi Bro Pavel 88, salam waras ya. Shalom. Shalom, salam sejahtera buat teman-teman di room dan di live chat ya. Yang pertama Bro, saya mengucapkan selamat ya Jul, sudah mendapatkan 4.900 bidadari. Kalau saya hitung-hitung Bro Pavel 88, 4.900 kalau setahun itu 360 hari, berarti 4.900 dibagi 360, kurang lebih 13 sampai 14 bidadari per hari. Berarti Jul ya, mulai kemarin Anda sudah almarhum kurang lebih maghrib ya, berarti mulai kemarin Anda sudah dilayani 13 sampai 14 bidadari per hari ini ya. Selamat ya Jul. Tolong cerita-cerita apa yang Anda lakukan di surga bidadari itu. Yang kedua, Bro. Sama Pak Timothy. Ini sebenarnya olok-olokan atau tulus Pak Timothy ini sebenarnya? Oh enggak. Ini jujur ini. Justru kalau ada orang yang tidak memberikan selamat, justru Anda menista. Ini yang salah nanya atau yang di dalam menjawab salah ini? Bapak Bel. Nah, ini saya serius sih kok. Supaya justru nanti justru, Milo, ya. nanti mereka fitnah lah kita olok-olokan, padahal kan itu kan fakta yang diceramahin sama beliau sendiri ya kan. Bahkan katanya ada kamar-kamarnya per kamar itu. Jadi bahkan dia mengatakan apapun yang kita baru pikir muncul. Kita baru memikirkan nasi goreng muncul, ya kan? Bahkan sungainya itu luar biasa. Itu arak apakah gitu kan? Kalau anggur kalau itu bisa diminum. Jadi apa yang haram di dunia di sana halal kata dia. Jadi sebenarnya kita kan hanya mengutip apa yang dia katakan. Kira-kira begitu Pak Timothy ya? Benar. Nah, sekarang kalau kita balik pertanyaannya, Bro Papen 88 dan Pak Alef ya dan yang lain Pak Hellboy. Nah, sekarang kalau kita tanya sama UAS atau Basamala atau Munjir setemu orang, di surga kamu tidak ada bidadari. Marah dia, bisa mereka marah loh. Mereka pasti bisa marah itu. Oh, kami ada bidadari. Nah, sekarang kalau sudah meninggal kita ucapkan selamat bidadari. Loh, di mana kesalahannya, bercandanya? Tidak. Justru kita memberikan pengagungan kepada dia, menghormati dan menghargai. Maka saya katakan tadi, Jul, ya, thank you Zulkarnain, selamat ya. Anda sudah dilayani 13 sampai 14 bidadari per hari. Karena 4.900 dibagi 360 ya sekitar 13 sampai 14. Ya, dan itu harus kita ucapkan selamat. Ya. Nah, yang kedua, Bro, saya searching ya, kalau nggak salah Ahok itu divonis tanggal 10 Mei. Ya, 2017 kalau saya tidak salah. Oh ya? Kematian Zulkarnain itu kemarin tanggal 10 Mei persis. Persis ya? Persis, saya tidak tahu kebetulan atau tidak kebetulan, saya bukan ahli nujum. Tapi saya hanya menyampaikan berita ini pas tanggal 10 Mei. Pak Timothy, kita bisa buat judul baru nanti. Ada apa dengan 10 Mei? Ya, Ahok divonis 10 Mei. Dan Zulkarnain, dan kita jujur, Bro Papen 88, kita mengasihi mereka. Tapi pentolan-pentolan 212 itu, Zulkarnain mereka lah kan? Yes. Bukan videonya banyak kok. Ya, Ustadz Maher itu. Ya, sampai lagi banyak sekali ustadz-ustadz itu. Dan satu persatu meninggal. Saya tidak ahli nujum, saya tidak mengatakan itu. Tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Bahkan yang kemarin sudah meninggal, siapa itu Ustadz Mahir itu, bahkan siapa Habib Rizik sekarang di Kerang. Jadi semua pentolan-pentolan dan subjek dari 212 itu hampir mengerikan hidupnya menurut saya, dan itu fakta. Nah, satu-satu saya lihat jaksa dan juga hakim dan semuanya orang. Ada beberapa yang masih itu ya, tapi kalau saya lihat-lihat runut-runut, loh kok seperti itu? Apa kebetulan apa tidak? Tetapi firman Tuhan berkata, pembalasan itu hak Tuhan. Kekristenan di Indonesia, ini tetap kita mengasihi mereka. Maka saya katakan tadi, Jul, selamat buat Anda. Yang terakhir bro, nah kalau kita dikatakan bercanda, tidak. Justru kita memberikan penghargaan, penghormatan, respect kepada Jul itu karena dari setiap ceramahnya khotbah-khotbah. Jadi yang mengatakan bidadari 72, 4.900 bahkan jutaan kalau mati syahid. Ya, dan itu diusapkan berkali-kali. Ya, jadi sebab itu harus kita memberikan apresiasi. Ya, yang terakhir buat keluarga yang ditinggalkan, diberi kesehatan dan kekuatan dan pertobatan. Yaitu yang paling penting. Demikian bro, lanjut terus, Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Timothy ya. Jadi Pak Timothy, saya sudah tanya tadi, katanya dia mengucapkan dengan tulus ya teman-teman ya, sesuai dengan imannya Pak Zul ya. Oke, kita ke Panglima dulu. Silakan Panglima. Shalom Pak Noel. Shalom, shalom. Ya, ya. Dan shalom saudara-saudara. Ya. Shalom. Ya. Selamat untuk Zulkarnain 4.900. Selamat menikmati. Selamat menikmatilah di alam sana. Ya. Lihat ya, seperti benar hukuman Tuhan itu nyata sekali. Ya. Hukuman Tuhan itu semuanya nyata. Ahok dipersekusi, Ahok dicaci maki, Ahok diteror dan sebagainya. Seperti yang Pak Timothy bilang itu, ya pelan-pelan satu-satu akan gugur, bahkan mati. Jangan mereka menganggap bahwa Tuhan Israel itu Tuhan yang mati, Tuhan yang nggak ada apa-apa. Tapi terbukti satu persatu mereka akan hancur. Lihatlah, ya kan? Kalau ada yang sakit, waduh, itu benar-benar itu hukuman Tuhan juga. Tapi kalau Tuhan udah bogem, mati ya, neraka itu. Nah, gini Pak Timothy, maaf Pak ya Pak Paul, ya ini Pak Timothy. Pak Timothy ini memang di ajaran mereka tuh harus tunduk, taat dan tidak boleh bertanya. Itu ajaran mereka sebenarnya. Gitu loh. Mereka tuh harus tunduk. Nggak boleh nanya sama sekali. Maksud aku gini, apa yang diajarkan di kitab mereka itu, iyain aja. Itu mereka. Makanya tadi waktu Pak Timothy mau ngomong, saya mau ngomong, cuma saya tahan dulu ya. Tunggu Pak Timothy selesai dulu baru saya jawab. Itu Pak. Memang dari ajaran mereka saja sudah seperti itu. Kalau sampai mereka marah, 4.000, dia bilang 4.900, kenapa mereka marah? Sejatinya mereka tuh malu mengakui, malu mengakui, tetapi dibungkus dengan amarah seolah-olah menentang itu. Padahal tidak. Mereka tuh malu mengakuinya. Makanya kan itu yang dibilang tadi. 4.900 kenapa mereka marah? Kenapa mereka marah? Kan? Ya, kan? Karena mereka malu mengakui. Kalau mereka mengakui berarti memang, maaf, itu udah di luar batas wajar sebenarnya. Gitu sih Pak. Baik. Memang sih ya sesuai, memang sih ya dari mereka saja dengan dari kita saja sudah berbeda, beda jauh. Dan
Lihatlah sekarang nanti ke depannya nanti. Satu persatu hukuman Tuhan itu pasti turun. Si Rizik pentolan satu ini kita lihat nanti seperti apa sih Munarman one by one door atau mati atau nggak tahu gimana caranya. Tuhan hukumannya itu pasti mantap lah. Ya, yang penting yang penting kita tetap nonton, tetap awasi, kita tetap kawal, kita lihat sampai mana itu. Dan juga mungkin di tahun ini banyak teroris yang akan satu persatu dipermalukan dan di hadapan Tuhan maupun manusia. Percayalah. Oke, Pak Pawel, terima kasih. Oke, ya kita tidak bisa pungkiri ya, setiap manusia itu pasti akan berakhir. Makanya pastikan selama kita hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan setidaknya kalau Anda tidak percaya kepada Kristus, berbuatlah yang benar supaya kematian Anda itu tidak menjadi kematian yang diolok-olok gitu loh. Ya karena memang faktanya kan itu ya, apa yang dia buat itu pun yang dia tabur. Apa yang dia tabur itu pun yang dia tuai gitu loh. Sebenarnya yang mati karena COVID ini sebenarnya banyak ya. Orang Kristen pendeta pun mati karena COVID. Sebenarnya tidak persoalan matinya dengan cara apapun, ya itu kan hak Tuhan sendiri. Ya kan? Tetapi sebenarnya yang menjadi problem ya seperti apa kata-kata bijak mengatakan bahwa gajah itu mati meninggalkan gading. Ya kan? Ya kalau manusia yang ditinggalkan apa? Ya nama baiknya. Track record selama hidupnya itu akan menjadi perbincangan orang. Ya kalau selama hidupnya ya suka yang ngomong yang ngawur ngidul, kelakuannya yang begitu angkuh dan sombong, ya itulah Tuhan bilang orang yang tinggi hati itu akan direndahkan oleh Tuhan. Itu bukan berarti dalam hal ini kita senang dengan kematian Saul. Saya jujur bersedih. Karena apa? Dia meninggal di luar Tuhan itu. Itu kesedihan saya. Kenapa dia tidak meninggal di dalam Kristus? Tetapi satu sisi juga seperti Pak Timothy bilang, ya ketika ada orang yang mengucapkan selamat terhadap keyakinan dia bahwa akan memperoleh 70 bidadari, ya nggak usah baper, nggak usah marah juga. Itu kan keyakinan dia sendiri gitu loh. Ya kan, yang dipertegaskan oleh kawan-kawan di media sosial ini. Jadi ya santai aja gitu. Bahkan ini juga akan menjadi pembelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Ya nggak usah lah ya kan, terlalu menghayal-menghayal, atau entahkah itu menghayal atau itu memang kebenaran. Ya ketika orang mengungkit itu kok banyak yang marah, banyak yang tersinggung. Nah, ini aneh juga sih menurut saya ya. Oke, Pak Eka, silakan Pak Eka. Ya, halo Pak Eka. Selamat pagi Pak Pavel. Pagi. Bapak-bapak yang terhormat di room ini. Salam hormat. Saya jadi ingat ya, Pak Pavel mengatakan bahwa di dalam tentang gajah dan gadingnya. Kan kita punya peribahasa ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ya, manusia mati meninggalkan nama. Inilah yang diterima oleh di dalam sendiri saudara kita tersebut. Selain satu peribahasa lagi, yaitu mulutmu harimaumu. Ya. Ini yang di dalam harus dipertanyakan ya kepada kita semua, bukan hanya di dalam sepupu kita ya. Maka berhati-hatilah berkata-kata. Ya. Satu contoh ya, 72 yang tadi bidadari jadi pertanyaan ya, apalagi 4.000 Pak, 4.900 Pak. 4.000 enggak. Kalau kita baca di literatur mereka ya, itu cuma ada 2 bidadari dari surga. Jadi di dalam sendiri ada laki-laki suami masuk ke neraka ya. Terus lagi untuk menggenapin 72 itu 70-nya dari mana? Ya istri-istri mereka. Coba baca di hadisnya. Jadi cuma 2. Lah 2 itu apakah benar? 70 itu sendiri istri orang yang suaminya masuk neraka, apakah benar? Ini jadi pertanyaan buat kita. Tapi saya ngeliat dari sisi lain. Ya, ini kan sudah jelas ya,
seorang tokoh yang wafat gara-gara COVID. Ya, jangan lagi nggak ada yang percaya tentang COVID. Ya, sehingga di dalam di internet itu disebut dengan COVID-diot. Ya, kenapa? Tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ya, pura-pura tidak tahu atau sok tahu, ya, sok tahu. Ini fakta loh, ya, seorang tokoh besar dari tetangga sebelah, ya, tetangga sebelah. Oh ya, saya tambahin lagi. Mengenai Maher itu pun juga konon, ya, konon wafatnya sebenarnya gara-gara HIV/AIDS. Coba dicek juga tuh, ya, di Google. Jadi di dalam ini mulutmu harimaumu itu benar. Nah, mengenai COVID-diot tadi itu sendiri, kita BPK udah mengatakan 1035 triliun, ya. Dulu Jokowi periode pertama menghabiskan 1094,1 triliun periode pertamanya. Hasilnya itu infrastruktur luar biasa. Ya, kita lihat. Yang dulu di Irian, di Papua nggak ada tol, sekarang ada. Di Kalimantan pun juga nggak ada tol, sekarang ada. Ya, hampir semua pulau sekarang ada tolnya. Yang besar-besar, yaitu di dalamnya yang menghubungkan di dalamnya bukan hanya daratan ke daratan, tapi di dalam ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ya, itu di dalam faktanya 1094,1 triliun. Ada hasilnya yang akan kita nikmatin dengan anak cucu kita. Tapi di periode kedua ini gara-gara COVID, ya, maka di dalam pembangunan seakan-akan mandek. Habis berapa? Menurut BPK 1035 triliun hanya untuk di dalam menangani COVID-19 ini. Jadi kalau misalnya di dalam ada yang mengatakan COVID itu sendiri nggak ada masalah, ya, seperti kemarin saya lihat juga Pak Pavel menampilkan di dalam satu video pendek, ya, mengenai orang di dalam mobil itu sendiri dengan kopiah putih. Ini jadi pertanyaan ini sendiri. 1035 itu sendiri bukan uang kecil, ya. Kita punya 34 provinsi. Kalau di satu rumah sakit saja tipe C, ya, harganya di dalam sendiri 75M, terus lagi 25M untuk perguruan tinggi yang di dalam mengajarkan Pancasila, ya. Kenapa saya bisa ngomong ini sini? Karena saya adalah orang teknik sipil, Pak. Ya, itu kalau 1035 itu minimal satu frekuensi itu menerima 290 rumah sakit, 290 universitas. Bayangkan, ada yang berkata, ya, sudah di tempat berhentian itu sendiri kita ngumpul di sana. Lah contohnya di Bekasi sudah terjadi 10 km sehingga dini polisi nyerah, ya, karena macet mau mudik semua. Ini yang jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa di dalam dengan menghabiskan anggaran 1035 triliun, maka kita di dalam sini terjadi kemunduran, ya, kemunduran luar biasa, sangat mundur jadinya secara ekonomi kita, ya, maupun lainnya secara kesehatan, ya. Bayangkan, ya, kita bisa terima satu provinsi itu 294 rumah sakit tipe C dan 294 juga kurang lebihnya adalah universitas. Ya, itu kira-kira Pak Pavel. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih untuk pencerahannya Pak Eka. Silakan Pak Helboy. Pak Helboy buka mic dulu Pak. Pak Helboy, monitor. Oke, kita ke ulama muda dulu. Silakan Pak ulama muda. Halo, ulama muda, Pak Helboy. Oke, Pak Yohanes 14 ayat 6, silakan. Salam waras. Salam waras. Nah, ya, terkait dengan pernyataan itu tadi, 7 kuda bidadari, saya orangnya netral aja Pak Pavel.
ada orang mengatakan demikian, sah-sah saja. Saya dalam hal ini cuman menyayangkan Tengku Zul itu belum bertobat, itu saja. Kalau mati itu kan memang sudah apa kan? Sudah semua orang. Ini saya bacakan Pak, karena ini yang paling penting supaya yang belum meninggal ini, saya mau nyampaikan amanat agung Markus 16 ayat 15. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan masuk surga, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum masuk neraka. Ini kepada kadrun-kadrun yang belum bertobat, bertobatlah sebelum Anda dipanggil dari dunia ini. Saya cuma menyampaikan itu aja Pak Babel, karena ya teman-teman kita itu pada nggak sadar, dipikirnya ini ayat ini main-main. Saya tadi sepakat mungkin tanggal 10 Mei itu dibikin topik khusus juga Pak, karena kata Pak Timothy tadi saya garis bawahi juga itu. Lihatlah satu persatu dari mereka ini sangat menggenaskan, betul nggak Pak? Saya catat satu demi satu. Nah, itu kira-kira dari saya. Ya kalau saya dia meninggal ya udah nggak apa-apa lah. Saya boleh katakan kalau nggak punya empati terserah aja lah, saya netral orangnya. Kalau tidak di dalam Kristus ya pasti masuk neraka, itu aja. Baik. Oleh karena itu sadarlah, segeralah Anda dibaptis. Siapapun yang mendengarkan channel ini mungkin di repeat 10.000 view atau 500.000 view. Semoga Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus hadir di room ini dan menggerakkan hati-hati orang yang mendengarkan supaya segera bertobat dan dibaptis. Kayaknya ada Pak Muhammad KC di sini. Silakan. Saya standby dulu Pak, masih banyak di belakang saya nih Pak. Tuhan Yesus berkati. Baik. Ya, saya tambahin ya. Tadi Bapaknya sudah menyebutkan Markus, maka di dalam ini saya jadi tertarik menyebutkan Yohanes 8 ayat 24. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Ya, maksudnya dia adalah seorang Tuhan dan seorang Allah. Bagi yang tidak percaya ya bahwa dia adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, maka matilah ya dengan segala dosanya. Kira-kira itu aja Pak Papel tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Saya di backseat aja ya, biar orang lain masuk ya. Oke. Ya, sebelum ke Pak KC, ya memang kita harus bangga ya jadi pengikut Kristus, karena di Alkitab itu memberikan kepastian akan keselamatan kita. Bahkan juga saya baca aja deh ayatnya. Ya, di Roma 14 ayat 8 ya. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, ya, tujuannya apa? Kita hidup untuk Tuhan. Luar biasa loh. Dan jika kita mati, ya, lagi kita mati untuk Tuhan, tujuannya juga. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Ini jelas. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita milik Tuhan. Ya, kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini milik Tuhan. Ya, bahkan Yesus mempertegas dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Haleluya ya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, silakan Pak KC. Salam sadar. Salam waras. Jika ku hidup bagimu, dunia tak dapat memisahkanku dari kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Iya benar. Mati di luar Yesus pasti milik Muhammad. Milik Muhammad masuk neraka. Tidak ada ayatnya masuk surga. Saya lama di Islam,
tahu betul bahwa Al-Quran tidak mengatakan Muhammad kembali kepada Allah. Muhammad meninggal di Madinah, dikubur, tidak bangkit lagi, dikunjungi kuburannya setiap tahun oleh para jemaat haji. Ini kan merupakan suatu penyembahan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Begitu. Katanya menurut Quran, orang mempercayai benda berhala itu adalah kemusyrikan. Itu adalah syirik. Tapi kenapa justru umat Islam mewajibkannya menyembah batu hitam itu? Ini kan suatu keanehan. Ketika Muhammad Kacem mengingatkan bahwa Hajar Aswad itu batu hitam, itu Ka'bah itu berhala, tapi mereka malah marah diingatkan. Rupanya yang marah-marah itu kelompoknya jin. Itu jin itu kan tempatnya di neraka, udah disiapkan oleh Tuhan. Kembalinya jin itu adalah ke neraka. Makanya manusia itu akan kembali ke neraka kalau menjadi pengikut jin. Dan perlu saya sampaikan, ternyata nabi yang paling dekat dengan jin itu adalah namanya Muhammad. Sementara jin itu adalah sebangsa setan. Jadi wajar kalau mereka itu akan kembali ke neraka. Lihat saja kelakuannya di dunia. Mereka mencaci, mengubrak-ngabrik peribadahan orang lain. Itu kan perilaku-perilaku jin. Tidak ada perikemanusiaan, yang tidak seiman harus dibunuh, dipenggal lehernya. Itu kan perilaku jin. Alkitab mengatakan iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Nah itulah nyatanya. Ketika ada yang pendeta yang radikal, jangan salahkan kalau nanti kepalanya berceceran di pinggir jalan. Waduh. Itu kata Habib Rizik. Kata Rizik Syihab. Saya nyebut Habib. Kata Rizik Syihab di YouTube-nya. Kalau ada pendeta yang radikal, kita jangan jangan anarkis. Bunuh saja. Harus dibunuh. Itu kan perbuatan iblis. Nah yang anehnya pengikutnya kok nggak nyadar, memang semuanya udah terusap iblis itu, terusap jin. Ya. Ini fakta ini. Ada suratnya kok di Al-Quran, surat jin. Jadi kalau udah jadi pengikut jin, ya udah mati bersama jin. Ke sana, ke neraka tempatnya. Tidak ada jin tempatnya di sorga. Tidak ada ayatnya jin di sorga, baik Alkitab maupun Al-Quran. Jin itu tempatnya di neraka jahanam. Makanya bagi umat Islam nih yang mendengarkan hari ini, yang belum percaya Yesus, segera bertobat. Terima Yesus. Daripada mati masuk neraka, lebih baik hidup jadi pemilik Kristus. Hidup jadi pengikut Yesus, pasti diselamatkan. Itu saja Pak Papel. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Pak Kaceh untuk ceramahnya. Silakan Pak Hilboy monitor. Selamat berbuka puasa. Jangan dulu Pak. Masih berpuasa ini Pak. Ada masalah dengan itu Pak? Jangan dulu. Iya, takutnya babi habis. Kehabisan ntar. Kalau malam nggak kebagian. Gini Pak. Saya justru lagi di perapatan nih Pak. Lagi nungguin kabar dari Pak Tengku. Itu 72 bidadari itu dia seperti manusia atau bagaimana ya? Sebabnya gini Pak ya. Saya nggak keberatan dapat 72 gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah mereka keberatan nggak sama saya? Muka kayak monyet begini nih. Ya, takutnya kan saya bernafsu dengan dia tapi dia jijik dengan saya. Kan jadi
berat buat saya kan. Ngerti nggak Pak? Ngerti. Jadi kalau saya bercinta dengan dia, tapi dia yang nggak semangat, ya nggak ada gregetnya Pak. Nah, saya khawatir saya bernafsu dengan dia, tapi dia jijik dengan saya. Nanti lama-lama mereka selingkuh jadinya. Akhirnya kayak lagu lama lagi. Terjadi lagi apa yang di dunia, di sana juga terjadi selingkuh juga jadinya. Yang penting tidak sama Papel selingkuhnya. Ya mungkin juga bidadarinya nyari yang cakep kali. Nyari Ari Wibowo dia. Iya. Mau kayak monyet Pilih-pilih ya. Dia. Jadinya saya mau tunggu kabar dari Pak Tengku dia bagaimana. Kan kalau bidadarinya juga semangat semua kan saya ikut semangat jadinya. Jadi nyebrangnya ya saya jadi yakin nyebrangnya ya. Kok masih begini masih bingung. Atau Bapak punya saran, Pak? Saran apa ini? Bagaimana dengan bidadari? Apakah seperti manusia, dia punya perasaan, mencintai, semangat, atau dia kalau ngeliat muka saya kayak monyet begini dia menjijikan gitu kan? Repot saya. Itu biarkan Pak Kaci yang jelaskan itu. Kalau saya dengar Pak sih Kaci belum pernah ke sono. Oh iya juga ya, udahlah, nggak usah jelasin lah. Dia cuma teriak-teriak doang. Dia nggak tahu dia. Udah ke sono, tenang aja. Sama kok di sono sama sini. Bidadarinya cantik. Sama. Ih, cantik. Biasanya tapi turunnya pakai itu, pakai pelangi. Mereka nerima suaminya bagaimana? Kan suaminya direbus di neraka. Kok ketemu suami yang cakep sih nggak heran, tapi kok ketemu suami yang kayak ini, kayak Tengku gitu gimana? Aduh. Lalu ya. Iya kan, seperti kayak orang yang di dunia ini kan orang pergi ke pelacuran ya. Iya. Ini yang si pelacurnya mah dalam hubungan seksual mah dia nggak nafsu dia. Jadi nggak greget jadinya. Iya. Nah, jadi kan kita cari kan pasangan yang ini yang sama-sama satu arah kan. Oh iya. Kalau mereka menerima pasangannya menjijikan gitu ya. Itu bisa ada perselingkuhan tuh Pak. Kita lagi bercocok tanam di nomor 12 atau 27 gitu ya. Yang lainnya pada kabur ntar. Digiring orang lain. Akhirnya di surga sama di dunia menjadi nggak beda lagi, jadi sama aja. Mungkin skemanya lain, Pak. Jadi itu sebetulnya dunia hayalan diceritakan terus seolah-olah benar, maka menjadi pembenaran di dunia ini. Contohnya, ini contoh. Di Al-Quran itu tidak tertulis Muhammad akan menyelamatkan, tapi karena didengungkan terus oleh para ustadz siang malam, yang itu saya nggak peduli. Sehingga masyarakat percaya kepada ustadznya, lebih percaya kepada ustadz daripada kepada Quran. Makanya dikasih Quran pun oleh saya, mereka pada bingung begitu. Itulah dampaknya akibat pembenaran. Begitu. Makanya kita ubah mindset mereka, pembenaran itu diubah sekarang. Jangan sampai kita berbicara mengada-ada. Yang tidak ada di Alkitabnya jangan diceritakan. Karena ini kan pembohongan publik. Makanya banyak orang yang tertarik oleh neraka. Itu. Maksud Bapak
72 bidadari ini bohongan. Iya, kalau cerita yang tidak bisa dibuktikan kan berarti bohong. Begitu. Enggak, semua cerita harus. yang tidak harus. Iya. Enggak, semua cerita itu fakta. Ada buktinya itu fakta. Yang tidak ada buktinya itu namanya opini publik. Iya, opini belum tentu benar. Belum tentu benar opini itu. Karena itu pemikiran seseorang. Itu makanya banyak tentang bidadari itu 72 itu ada nggak ayat Al-Qur'annya tuh? Nggak ada di Al-Qur'an 72 bidadari. Nggak ada, saya berani katakan di depan publik tidak ada di Al-Qur'an bidadari 72 itu. Di hadis itu namanya juga karangan yang ngarang lagi. Kok iklannya gede iklannya? Nah itu dia, karena bertahun-tahun panggung dikuasai mereka, maka ini Muhammad Kc diintimidasi itu sangat fatal karena rahasia mereka terbongkar semua begitu. Makanya Muhammad Kc itu dikejar-kejar itu biar nggak boleh bersuara. Makanya lihat aja kalau berdebat, Muhammad Kc diganggu terus laptopnya, dihack lah supaya tidak bisa komunikasi aja gitu kan. Sangat dicegal. Balik aja begitu. dah ke ajaran yang sama.